Tugas 2, membuat sebuah aplikasi website sederhana pemesanan bahan ajar di UT menggunakan Vue.js sebagai framework. Di sini disuruh membuat 2 halaman website. Yang pertama adalah halaman stok bahan ajar yang menampilkan daftar stok, menampilkan list data dari dummy data. Yang berisi kode matkul, nama matkul, kategori, UT daerah, lokasi rak, stok bahan ajar, stok safety-nya, status, dan juga catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok, kemudian filter dan sort data stok berdasarkan UT daerah, kategori matkul, dan kemudian stok yang kurang dari jumlah safety stok atau stok menipis, kemudian stok kosong, filter berdasarkan judul, stok, dan juga harga. Kemudian ada tombol reset untuk filter yang sudah di set. Menampilkan status dari stoknya adalah aman dengan simbol berwarna hijau ketika stoknya lebih besar dari safety stock, kemudian menipis apabila stoknya kurang dari safety stock, dan juga kosong berwarna merah ketika stoknya kosong. Kemudian ada fitur untuk tambah data berupa formulir kecil. Ini adalah indeksnya atau dashboard yang saya buat. Di sini ada stok bahan ajar dan juga tracking sesuai tadi. Dan yang pertama tadi adalah stok HTML. Ini adalah kode. Ini untuk filter dari semua UT daerah, kategori, stok menipis dan juga kosong. Ini nanti saya pakai checkbox. Kemudian ini mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan juga harga. Ini adalah tabel untuk data yang akan ditampilkan, diambil dari sini, dari data bahan ajar. Dan ini adalah form untuk fitur tambah bahan ajar, tambah item. Ini untuk editnya. Ini adalah untuk search filter. Nanti bisa mengetik berdasarkan UPBJJ kategori. Ini untuk tambah data baru. Saya mau mencoba untuk menjalankan lewat CMD atau command prompt menggunakan live server. Ini foldernya berada dalam beberapa folder. Yang pertama adalah folder UT. Kemudian ada di semester 4.
tugas 2 VUT. Ini adalah tampilan dari dashboard. Tadi stok ini adalah data-data dari bahan ajar, dari data bahan ajar JS dari stok ini. Sini ada kode, ada judul atau nama matkul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok, safety-nya, status ini hijau untuk aman, ini menipis, dan nanti kita membuat yang kosong, dan catatan, dan juga ini adalah untuk edit, hapus, dan ini tambah stok cepat. Di sini ada tombol reset dan juga ini untuk tambah bahan ajar baru. Di sini kita bisa mencari berdasarkan kode, judul, kategori. Misalnya kodenya adalah bio. Seperti ini. Dan kalau berdasarkan judul, pengantar. Dan berdasarkan kategorinya wajib. Dan ini untuk filter berdasarkan UT daerah. Di sini kalau kita belum memilih atau memfilternya, ini akan keluar semua. Tapi ketika dipilih misal UT Surabaya, di sini hanya ada kategori praktikum. Di Jakarta adanya MK wajib, matkul wajib, dan ini bisa di reset. Ini untuk filter berdasarkan stok yang sudah menipis seperti ini. Ini adalah stok kosong karena tidak ada data yang stoknya kosong, jadi data tidak ditemukan. Ini untuk mengurutkan berdasarkan stok terbanyak. Ini terbanyak 28, kemudian harga termahalnya 80.000. Dan kita akan coba untuk tambah bahan ajar. Ini harus diisi, kalau tidak bisa. Sini misalnya adalah MKWI 1234, judulnya adalah PPKN. Kategorinya matkul wajib untuk UPPJJ Surabaya. Lokasi raknya di R1A1. Harganya 90.000. Untuk stoknya kita buat kosong dan safety stoknya adalah 20. Catatan ini adalah matkul wajib di kurikulum baru. Ini bisa tebal untuk atau miring atau underscore, maksudnya underline. Ini bisa dibersihkan, tidak akan tersimpan.
untuk stok kosong warna merah. Sini kita bisa menambah stok dengan cepat, misalnya diubah menjadi 100. Stoknya menjadi aman karena lebih besar daripada safety stock. Ini kita bisa mengedit, misalnya jadi matkul pilihan di UPBJJ dan pasar. Dan ini untuk menghapus. Oke, kemudian untuk tracking. Untuk halaman tracking DO, untuk ada fitur untuk menambah input delivery order baru. Ada nomor DO, tahun, terus ini sequence number. Misalnya data awalnya adalah DO 2025-0001, harusnya ini kosongnya 1 lagi karena di data bahan ajar ini DO 2025-0001, kemudian menjadi otomatis 002 dan seterusnya. Dan name, nama, ekspedisi berdasarkan data pada UPBJJ list dalam data bahan ajar. Kemudian elemen select untuk paket bahan ajar, tanggal kirim, dan juga total harga. Ini adalah untuk form input atau tambah data DO baru. Ini untuk menampilkan detail paket. Dan ini data yang harus ditampilkan dari ini, tracking ini. Ini adalah untuk halaman tracking DO. Ini ada form untuk tambah DO baru, dan ini adalah riwayat DO, data DO, data delivery order yang sudah ada. Ini statusnya dalam perjalanan. Ini otomatis dari sistemnya karena ini sudah ada 001, jadi di sini 002. Dan untuk NIM, kita coba masukin NIM, nama, ini untuk select ekspedisi reguler sama express, kita pakai express. Dan ini untuk paket bahan ajarnya, nanti akan muncul datanya dan juga harga. Misalnya paket IPA dasar, detail paketnya adalah ada isi paket dan juga harga. Tanggal kirimnya misal tanggal 15 hari ini. Statusnya adalah masih dalam pengemasan. Dan ini akan nomor DO nya berubah jadi 0003.
Ini udah ada 2 dan 1. Ini untuk detail paket IPS nya harganya 120. Dan ini berubah jadi 4. Sekian tugas yang sudah saya kerjakan untuk struktur proyeknya. Di sini indeks stock tracking, dalam CSS ada style, dan dalam CS ada stock app dan tracking app, dan juga ditambah data bahan ajar seperti ini. Ada indeks stock tracking, dan dalam CSS ada style, dalam CS ada data bahan ajar, stock app, dan tracking. Sini saya menambahkan logo UT agar untuk navbar saya, dan juga untuk ini. Sekian, terima kasih.